شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para jamaah salat tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman dan taufik kepada kita semuanya untuk dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu amalan hati, amalan lisan, maupun amalan seluruh anggota badan kita. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada setiap hambanya untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan seluruh anggota badan ini memiliki tugas masing-masing. Semua anggota badan kita ini memiliki tugas dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan tugasnya adalah untuk mengucapkan. Ucapan pertama yang wajib diucapkan oleh lisan adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat-kalimat iman yang lainnya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Itu tugas lisan, mengucapkan iman itu. Tugas hati adalah mengakui apa yang diucapkan oleh lisan, diakui oleh hati, diimani oleh hati. Karena apabila ada perbedaan antara lisan dengan hati, maka itu namanya munafik. Orang-orang munafik itu ucapannya lain, di hatinya lain. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Nashhadu bi annaka Rasulullah." Kami beriman, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul, utusan Allah. Wallahu ya'lamu annal munafiqina lakadzibun. Sedangkan Allah Maha mengetahui bahwa orang-orang munafik itu dusta. Artinya apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dalam hati. Itu namanya munafik. Maka iman tidak cukup dengan lisan. Harus pengakuan dalam hati seorang mukmin, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali dalam hatinya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman, pasrah, tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Kemudian apakah cukup iman itu hanya ucapan lisan, hanya pengakuan dalam hati? Jawabannya tidak. Iman harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Makanya Allah selalu menyambung dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah sebaik ciptaan Allah. Jadi iman tidak cukup hanya dengan lisan, tidak cukup hanya dengan hati, tapi harus diwujudkan dengan amalan seluruh anggota badan seorang hamba. Masing-masing anggota badan ini mempunyai tugas. Tugasnya hati adalah keikhlasan, ikhlas pada Allah Ta'ala dalam beramal. Karena keikhlasan itu pusatnya di hati. Dari hati ini tadi akan
dia terpancar pada ucapan, terpancar pada perbuatan. Maka hati ini pokok. Oleh karena itu yang pertama kali diincar oleh syaitan adalah hati. Kalau dia bisa menduduki hati seorang hamba, maka itu gampang bagi dia untuk menguasai yang lainnya. Tinggal dia instruksi dari dalam hati yang sudah diduduki itu, ya. Instruksi ke mata untuk lihat yang haram, instruksi ke telinga mendengar yang haram, instruksi kepada tangan lakukan yang haram, instruksi kepada kaki lakukan melangkah kepada tempat yang haram, instruksi kepada kemaluan supaya melakukan yang haram. Ini kalau sudah dikuasai oleh syaitan. Maka dari itu, ya, yang paling patut kita jaga itu hati ini, yang harus dibentengi pertama kali sebelum lisan, sebelum tangan, kaki, mata, telinga, hati. Ini yang harus betul-betul dipasang, ya, segala macam senjata untuk menangkal masuknya syaitan. Karena dia ingin menduduki pusat dari manusia itu adalah hati. Kemudian tugas mata melihat hal-hal yang baik, ayat-ayat Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah, dan di dalam diri kalian tidakkah kalian melihat bahwa banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita, ya. Ini tugas dari mata. Tugas dari pendengaran, mendengarkan ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, nasihat-nasihat, ucapan-ucapan para ulama, hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ini tugas telinga untuk mendengarkan yang baik, mendengarkan nasihat. Tugasnya kaki melangkah kepada tempat-tempat yang baik. Tugas tangan pun demikian. Makanya ketika kita sholat, seluruh anggota badan ini mempunyai tugas. Sholat itu dalam Al-Quran disebut iman, ya, bahwa Allah tidak akan menghilangkan iman mereka. Karena dalam amalan sholat ini mewakili seluruh perintah Allah terhadap fisik ini dalam hal berkaitan dengan iman. Mulai dari takbiratul ihram, seorang mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat dua tangannya, ya, dua tangannya diangkat sampai ke sejajar dengan telinga. Kemudian yang membaca yang harus dibaca, kemudian ruku, ya, kemudian sujud. Itu tugasnya jidat, kening ini sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haram kening sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Bahwa setiap anggota badan kita ini memiliki tugas-tugas keimanan. Tugas-tugas keimanan. Nah, sekarang yang perlu ditanyakan, sejauh manakah kita memfungsikan seluruh anggota badan ini dalam rangka melaksanakan tugas masing-masing di dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang kalau banyak bicara, mau mengalor ngidul, fudul, fitnah, ngerasani orang, tanyakan tugas lidahku ini apa sih sebetulnya? Kalau tugasnya untuk ngerasani orang, menggunjing orang, ya teruskan, ya. Tapi kalau seorang mukmin tahu bahwa tugasnya bukan untuk lisan ini, bukan untuk itu, ya kendalikan lisan itu. Setiap pagi seluruh anggota badan ini itu mengeluh kepada lisan ini. Ini penyebab kita masuk neraka, ya, lisan ini. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Contoh tadi adalah lisan. Mata pun begitu. Ketika seorang melihat yang haram, hendaknya dia segera menyadari, apakah untuk ini mataku diciptakan oleh Allah Ta'ala? Oh bukan, ya jangan dilihat, ya. Jadi masing-masing introspeksi di diri. Tak usah banyak dalil, ayat Quran, hadis Nabi, banyak ngomong, tapi tidak ada perbuatannya, tidak ada gunanya, ya. Seorang tahu dalil sedikit diamalkan lebih baik daripada pameran dalil tapi tidak diamalkan. Dalil Masya Allah, ayat Quran, hadis Nabi, perkataan ulama kayak air keluar dari lisan, tapi tidak ada amalnya. Na'udzubillah, ya. Makanya ilmu yang sedikit tapi diamalkan lebih bermanfaat daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, oleh karena itu masing-masing introspeksi dirinya. Ketika dia akan berbuat sesuatu, bertanya pada diri kita,
tugas anggota badanku ini untuk apa sebetulnya? Karena apa? Di antara yang ditanya di akhirat kala adalah jisim kita, jasad kita ini. Kenapa dia capek? Untuk apa dia payah? Untuk apa dia ini yaitu capek, ta'ab? Apakah untuk ibadah pada Allah atau untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, wa an jismihi ma ta'iba fihi. Dia akan ditanya tentang fisiknya, dalam hal apa dia kok capek fisik itu. Ya, semua yang ditanya tentang ilmu, tentang harta, tentang fisik, tentang umur, tentang masa muda, semua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian nanti di akhirat akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah sudah berikan pada kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka seorang paling tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, untuk mengontrol dirinya. Karena tugas diri kita ini ada tugasnya masing-masing. Nah, bagaimana kita manfaatkan, memfungsikan tugas dari fisik kita ini. Jadi iman adalah dengan amal soleh. Yang beramal itu ya fisik. Ya. Berfikir itu bukan amal namanya. Artinya tidak, ya berfikir bagian dari pekerjaan. Seorang memikirkan ayat-ayat Allah, penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, ini berfikir hal-hal yang menambah keimanan seseorang. Ya, kemudian amalan-amalan yang lain. Jadi akan hubungan sangat erat antara iman dengan amal soleh. Nah, amal soleh ini adalah amal yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, apabila seorang hamba dia memiliki 4 hal dalam hidupnya, insya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Pertama adalah iman. Seorang diberikan iman oleh Allah, diberikan taufik, bersyukurlah. Jaga iman ini, pelihara iman kita ini yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena sebesar-besar nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba adalah nikmat hidayah, yaitu iman kepada agamanya. Kemudian yang kedua, al-ilmu. Setelah kita ini beriman, ayo bertambah ilmunya dengan belajar, membaca, bertanya, mendatangi majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, bukan majelis lawak, ya, bahan ketawaan, ceramah sedikit ketawa, ya. Jadi orang pulang yang ditanya, yang dibawa itulah lawaknya, bukan ilmunya, tapi lawak apa malam ini oleh Ustadz Fulan, ya. Jadi lawaknya yang ditanya. Nah, ilmu itu yang menjadikan seorang takut pada Allah Ta'ala, menjadikan seorang itu merubah perilakunya, meningkatkan kemauannya dalam beramal. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya disebut ilmu yang bermanfaat. Ini yang dimohon oleh Nabi SAW setiap pagi setelah salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang dapat merubah perilaku seseorang, meningkatkan diri seorang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat ini sangat penting dalam diri seseorang. Kemudian yang ketiga, karena ilmu itu jalan menuju surga. Tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan iman, ilmu dan amal. Dan ketiga saya bicara tentang amal. Karena Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia keluar, yang menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, yaitu ilmu din, ilmu agama, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi kalau di dunia kita butuh rambu-rambu jalan untuk sampai ke tujuan, butuh Google Map, ya, tolong kirim dong Google Mapnya. Aku sudah di sini, kiri, kanan, 100 meter, 200 meter. Itu dunia. Lah akhirat kira-kira seperti apa? Surga kira-kira punya enggak? Ya punya, yaitu ilmu din, ilmu syariat. Itu jalan rambu-rambu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, ilmu, kemudian amal. Ilmu diamalkan, ya, ilmu itu diamalkan. Walaupun sedikit ilmu kita, mari kita amalkan. Lebih baik daripada banyak tapi tidak diamalkan. Dan amal ini sebab seorang dimasukkan surga karena amalnya.
karena sebab amalnya. Ya. Jadi bukan balasan. Kalau balasan tidak mungkin berbanding. Seorang hidup di dunia, pernah seorang sahabat radhiyallahu anhu pada waktu perang Uhud, semua kabilahnya itu ikut perang dan mereka sudah memeluk Islam, kecuali satu orang yang tidak. Tapi di malam hari dia datang kepada Nabi SAW, tidak ada yang jadi saksi kecuali Rasulullah SAW bersama orang ini. Jadi aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana Rasulullah kalau seandainya aku besok perang, ya, kemudian aku terbunuh, apa aku yani di mana tempatku? Kata Nabi SAW, surga. Akhirnya dia mengakui, ucapkan 2 kalimat syahadat. Pagi-pagi ikut perang, ternyata dia salah seorang yang terbunuh. Dan kabilahnya itu belum tahu bahwa dia seorang muslim. Karena semua sudah memeluk Islam kecuali dia. Ternyata semalam dia sudah memeluk Islam. Nah, ketika di pagi hari memeriksa jenazah, kok orang ini ada di kelompok kaum muslimin dan dia termasuk orang yang meninggal, mereka beritahukan pada Nabi SAW bahwa fulan ini telah mati, tapi dia berada di barisan kaum muslimin. Kata Nabi SAW, orang ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Orang ini yakni diketahui waktu itu belum memeluk Islam. Maka diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa dia mati bahwa dia meninggal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang ini, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini beramal sedikit, hanya 2 kalimat syahadat, tapi diberi pahala yang luas. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka amal, ya, ini yang menjadi sebab. Kalau balasan, Allah membalas hamba-hambanya dengan surga, itu tidak sebanding sama sekali. Antara balasan dan perbuatan tidak sebanding. Nah, inilah makna dari hadis Nabi SAW, bahwa seorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Tidak pula engkau ya Rasulullah, ya, tidak pula aku, kata beliau. Tapi Allah memberikan rahmatnya. Karena apa? Amal itu sebab. Surga itu balasan. Lah seorang hidup hanya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun beribadah, bisa dihitung satu hari 50 menit, sholat 5 waktu 10 menit satu sholat, kali 50, kemudian mungkin sedekah, mungkin ini dan itu, dihitung hanya sedikit, terus dibalas berlipat ganda selama-lamanya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa seorang masuk surga itu bukan karena amalnya. Artinya dilihat dari sisi balasannya. Balasannya tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Di zaman dahulu, dalam kisah Nabi SAW tentang seorang yang dia itu meninggalkan upahnya pada majikannya, dia pergi. Kemudian suatu saat dia datang, dalam kisah tentang 3 orang yang pergi di bepergian, kemudian tertutup pintu gua mereka. Lalu mereka bertawassul. Salah satu yang bertawassul adalah seorang yang dia itu pernah memperkerjakan seseorang, kemudian upahnya tidak diambil. Kemudian dikelola oleh orang ini sampai menjadi satu lembah onta, sapi, kambing, dan budak-budak para pekerja. Nah, waktu orang itu datang, nah ya, wahai hamba Allah, mana upahku dulu yang aku belum ambil? Kata orang itu semua yang kau lihat, ya, binatang-binatang itu milikmu, ambil semua. Apa kata orang ini? Kamu jangan memperolok-olokkan aku. Karena dia merasa tidak sebanding. Wong upahnya sedikit, kok bisa menjadi berlembah-lembah binatang, dan dengan beberapa orang-orang pekerjanya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu balasan dari sesuatu yang kecil kadang-kadang kita mengingkari. Kerja hanya 1 jam dikasih 10 juta, kira-kira kaget apa enggak? Ya kaget. Lah sekarang hidup di dunia ini, seorang hanya beramal 30, 40, 50, 60, 70, 100 tahun, dibalas oleh Allah Ta'ala selama-lamanya.
Kira-kira sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Makanya seorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu hanya sebab, karena dia beramal dalam keadaan beriman, dia beramal karena Allah taala, dia beramal mengikuti Rasulullah SAW, dia mengikuti menaati Allah, maka Allah berikan balasan kepada orang tersebut. Nah, oleh karena itu amal jangan kita remehkan, jangan kita gampangkan. Yang menemani kita di kuburan amal kita. Ketika semua sudah pergi, datang dua malaikat, kemudian datang seorang yang wajahnya ada yang bagus, ada yang jelek, tergantung amalnya. Yang wajahnya bagus, maka orang itu mengatakan, siapa anda ini? Datang dan membawa wajah yang menunjukkan kebaikan. Kata orang itu, aku adalah amalmu ketika di dunia, aku akan menemani kamu sampai hari kiamat. Demikian sebaliknya, yang melakukan amal yang buruk, cuma datang seorang yang wajahnya menakutkan, kemudian orang itu mengatakan, siapa kamu ini? Kata orang yang datang dengan wajah yang membawa keburukan, kata orang itu, aku adalah amalmu yang kau amalkan di dunia dahulu, aku akan menemanimu. Ya. Jadi amal adalah bekal bagi seorang hamba. Kemudian yang terakhir, ilmu, iman, amal. Yang terakhir adalah yaitu istiqomah. Karena semua ini akan dicapai oleh seorang kalau dia istiqomah. Maka istiqomah menjaga amal kita, menjaga ketaatan kita. Kalau seorang menyimpang, berbuat salah, segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda. Karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi begitu berbuat dosa, berbuat kesalahan, segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, beristighfar, memperbanyak amal-amal soleh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah berikan pada kita istiqamah sampai akhir dari hidup kita di dunia ini dalam iman dan Islam dan dalam kesolehan. Akhirnya aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.